Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hanguluan, renungan harian pagi ini, Sabtu 5 Oktober 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Lukas pasal 13 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Kehendak Tuhan. Seorang ibu sering sulit mengetahui kehendak anaknya yang masih bayi. Istri sulit mengetahui kehendak suami, dan demikian pula sebaliknya. Katanya, pria lebih sulit memahami wanita daripada wanita memahami hati pria. Bawahan mengalami kesulitan untuk mengerti kehendak atasannya, sehingga sering kena omelan. Manusia mengalami kesulitan untuk memahami kehendak sesamanya. Kegagalan manusia dalam memahami kehendak sesamanya dapat diatasi dengan kebersamaan dan komunikasi yang baik. Dengan dua hal tersebut, manusia belajar untuk memahami sesamanya. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Tergantung kemampuan belajar seseorang. Dengan cara yang sama, yaitu kebersamaan dan komunikasi, manusia dapat belajar memahami kehendak Tuhan. Renungan hari ini berbicara ketika Yesus mengajar dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan seorang wanita yang diganggu oleh setan sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat tegak berdiri. Kepala rumah ibadat menanggapi dengan memarahi orang-orang karena mencari kesembuhan pada hari Sabat. Yesus pun menegurnya dengan menunjukkan bahwa jika seorang pria dapat merawat hewan pada hari Sabat, Tuhan tentu dapat memberikan kepada seorang wanita yang menderita kelegaan yang diperoleh dari penyembuhan. Orang-orang menghargai perhatian Yesus, tetapi jurang pemisah antara dia dan para pemimpin agama semakin lebar. Si ibu yang menderita sakit selama 18 tahun, kita yakin bahwa sudah lama ia merindukan kesembuhan. Kerinduannya kini terpenuhi di saat ia menampakkan dirinya kepada Yesus. Ia menjumpai Yesus dalam rumah ibadat. Tuhan sendiri menjamah dia dan memberi dia kehidupan baru. Dengan kekuatan kata-kata, Yesus menyembuhkan dia. "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Satu peringatan bagi kita bahwa dalam keadaan apa saja, entah sehat atau sakit, tunjukkanlah diri kita kepada Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Pergilah ke rumah Tuhan, persembahkan diri kita kepadanya. Tuhan selalu mengerti keadaan kita.
Kalau kita sakit dan kita sangat rindu agar kita sembuh, berilah diri kita kepadanya. Dia pasti akan buat sesuatu ke atas diri kita. Wanita yang sakit itu pasti tidak berpikir bahwa penyakitnya akan sembuh. Dia hanya melakukan rutinitasnya dan sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan telah berkehendak wanita itu telah sembuh. Saudaraku, ingatlah ketika banyak pergumulan, masalah, penyakit, atau hal berat yang pernah atau yang akan kita hadapi. Tuhan telah berkata kepada kita, "Hai anakku, penyakitmu, bebanmu, persoalanmu telah sembuh dan kuangkat." Dan Dia telah memberi kelegaan kepada kita. Karena kehendak Tuhan melampaui akal dan pikiran manusia. Ketika Tuhan telah menyatakan kehendaknya kepada kita, maka kita akan mendapatkannya. Untuk itu tetaplah setia belajar dan memahami kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pasti terjadi jika kita mau dekat dengannya dan mau menjadikan diri kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa kehendak-Mu adalah sempurna di dalam kami. Kami akan sembuh dari segala penyakit dan juga penderitaan jika Engkau yang memimpin hidup kami. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Andre Adi P. Sitompul, STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.